Halo guys, jumpa lagi Bincang Pajak bareng Mirza. Apa kabar? Kali ini kita akan coba diskusi masalah perpajakan, khususnya pajak daerah yang khususnya di daerah Jawa Barat. Karena kita tahu bahwa gubernurnya sekarang lagi getol-getolnya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah gitu ya, Deddy Mulyadi. Nah, kali ini gue nggak sendirian karena kita ada narasumber yang akan ngobrol sama gue tentang bagaimana strategi perpajakannya Kang Deddy Mulyadi gitu ya untuk Jawa Barat. Kita ada kedatangan tamu namanya Kang Aditya Chandra. Terima kasih sudah diundang. Ya, Kang Adit ini adalah praktisi perpajakan dan juga dosen tamu di berbagai daerah seliling ya Pak ya. Waduh, Luar biasa, hebat. Kang Adit kita sebagai Kang Adit wargi Jawa Barat ya. Wargi Jawa Barat kita ngomongin masalah bagaimana sih penerapan perpajakan di Jawa Barat ya Kang ya. Kita mulai nih dari awal dulu nih. Pada tahun 2023 itu kita tahu bahwa adanya Jawa Barat gitu ya. Itu PAD Jawa Barat tumbuh sekitar 36 triliun. 36 triliun dari pajak daerah. Tapi kenapa ya perasaan kok masih kurang greget gitu ya, masih kurang greget dibanding yang harusnya tercapai. Karena kita tahu bahwa misalnya Jawa Barat itu jumlah penduduknya 50 juta jiwa dibandingkan dengan Jakarta. Jakarta tuh hanya sekitar 12 juta jiwa. Tapi PAD-nya jomplang nih. PAD Jakarta dari perpajakannya misalnya itu Jakarta bisa nembus sampai 70 triliun setahun gitu ya. Nah, gimana Kang kira-kira? Jadi gini, kalau misalnya bicara dengan PAD Jawa Barat sendiri yang memang seharusnya lebih besar dari sektor wisata ya, seperti yang kita lihat Jawa Barat banyak sekali menjadi tujuan wisata. Namun ternyata yang perlu kita tahu sektor perpajakan daerah dari Jawa Barat ini lebih banyak ditopang oleh pajak kendaraan bermotor. Jadi namanya Jawa Barat itu sekarang porsinya masih lebih banyak dari PKB ya, pajak kendaraan bermotor ya itu. Itu berarti masih ngandelin orang-orang beli motor, mobil, itulah yang menghidupi Jawa Barat. Jadi memang kalau misalnya Jawa Barat sendiri lebih banyak ditopang sampai 45%, 50% dari pajak kendaraan bermotor. Sayang banget sih kan kita tahu Jawa Barat banyak tujuan wisata gitu ya, banyak di Bandung, Pangandaran, terus Puncak coba. Tuh, banyak kunjungan lebih banyak dari warga ke Puncak gitu. Tapi juga mungkin ya orang Arab ke Puncak banyak, tapi ternyata masih minim ya untuk kontribusi pajak daerah dari sektor pajak hiburan maupun pajak restoran gitu ya. Betul. Oke. Jadi memang PR-nya kayaknya cukup banyak ya. Kalau misalnya dari sisi perpajakan daerah, kita memang tidak hanya sisi birokrasi saja, tapi juga sosialisasi pendekatan yang humanis dari pemerintah daerah ke warganya sepertinya diperlukan nih Pak Mirza. Kan gini nih, kita tahu kemarin ada gebrakan dari Kang Deddy ya. Kang Deddy itu sempat waktu beberapa saat lalu melakukan pemutihan pajak kendaraan bermotor gitu. Dan itu juga banyak akhirnya ditiru oleh pemda-pemda lain. Berarti kan seguting loh nggak seguting yang kira-kira bisa dicontoh sama pemda lain. Tapi kira-kira selain pajak kendaraan bermotor, apa lagi nih kira-kira bisa dilakukan sama Kang Deddy? Baik, jadi kalau dari segi pajak daerah sendiri, kemarin ada pemutihan kendaraan bermotor sebetulnya dari tahun 2023 itu dari 22,5 triliun pendapatan pajak daerahnya, ternyata 2024 setelah ada pencanangan pemutihan kendaraan bermotor naik nih sampai 25 triliun pajak daerahnya. Jadi menurutnya lumayan kontribusinya dari pemutihan itu. Nah, kalau ditanya sektor lagi yang harus digali, sebetulnya ya tadi dari wisata, pajak hiburan, pajak restoran, mungkin iklan seperti itu juga harus digali. Oke. Berarti tadi ya, misalnya dengan pemutihan satu tadi pajak kendaraan bermotor dia sudah bisa meningkatkan PAD ya. Jadi yang diputihkan itu adalah pokoknya atau bunganya yang diputihkan. Jadi kalau dari pemutihan itu kemarin kalau kita tahu ya kemarin sudah COVID, mungkin orang sebetulnya mau bayar sebetulnya. Dia sudah nabung, dia mau bayar, tapi
ya tergandal COVID ya, jadi terpaksa kita ditunda 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Oh, lama-lama kok sanksinya banyak, dendanya mungkin kita mau datang ke kantor pajak daerahnya untuk bayar, oh kurang duitnya. Makanya mungkin di situ dilihat peluang dari mulai. Jadi udahlah, pokoknya dikurangi 5 tahun saja yang dibayar, kemudian sanksinya cukup dihapus. Itu berarti kayak semacam tax amnesty tapi di daerah ya kan ya. Oh, keren. Jadi memang pas kok orang nggak disusahin lah ya. Pak ini bayar pajak, nggak dolar ya bener Pak. Tapi kalau misalnya kita ada keringanan seperti ini, jadi warga juga akhirnya terbantu dan mau bayar pajak lebih rela gitu ya. pastinya pas. Dan itu akhirnya mendorong kita biar lebih menjadi wajib pajak yang lebih taat. Wah, BET itu kan dari pajak kendaraan bermotor juga, dari sisi pajak yang tempat-tempat wisata seperti itu, maupun pemerintah daerah juga harus ya mengayom harganya, kemudian datang ke potensi tempat dan yang potensial untuk dikenakan pajak daerah, kemudian dikenakan sosialisasi yang humanis. Nah, itu seharusnya bisa menjadi potensi pajak selanjutnya gitu. Oke, gini Kang. Tadi kan kita ngomong katanya tadi proporsinya masih lebih banyak pajak kendaraan bermotor ya dibandingkan dengan pajak hiburan, pajak kuliner gitu ya, pajak restoran ya kalau di daerah ya. Atau apalagi yang pajak daerah tuh pajak restoran, pajak hiburan, Ada juga pajak reklame. Kalau perumahan properti itu di PATD gitu ya. Nah, berarti dengan kata lain untuk sektor lain seperti UMKM, properti, kuliner, hiburan itu masih bisa digarap lebih lanjut ya. Sebenarnya masih bisa masuk setelah. Mudah-mudahan kedepannya makin lagi. Apalagi Jawa Barat itu kan daerah-daerah yang padat penduduk dan juga pusat-pusat ekonominya seperti Bandung dan Bekasi ya. Itu belum digali dibanding dari pajak kendaraan bermotor saja ya. Justru tadinya malah KDM sempat mencanangkan yang plat Z itu, Pak Mirza. Jadi kalau misalnya yang mereka yang punya usaha transportasi dari luar daerah, ternyata setelah dicek, loh ini platnya plat mana ini? Plat lokal. Berarti waktu Kang Deddy jadi Bupati Purwakarta.